Bab 219. Wanita yang berpura-pura polos. Matanya yang tajam seolah-olah seperti sedang melihat pencuri, yang membuat Claire Sen merasa malu dan kesal, hingga menggigit bibir bawahnya. "Siapa yang bilang kamu mencuri?" ucap Golden Ye datar, tetapi berhasil membuat orang yang mendengarnya membeku. Claire Sen mengepalkan tinjunya, "Lalu apa maksudmu dengan pertanyaan tadi?" Golden Ye teringat kancing yang hilang pada setelan itu. Malam itu, setelah dia bersama wanita itu, dia baru menyadari bahwa satu kancing jasnya hilang, dan dia tidak terlalu mempedulikannya. Namun, tentu saja Golden Ye tidak akan memakai jas yang telah kehilangan satu kancing, tetapi alih-alih membuangnya, dia malah menyimpannya. Hari ini, dia sangat terkejut menemukan bahwa semua kancing telah hilang. Setelah memikirkannya baik-baik, Claire Sen tidak mungkin melakukan hal yang disengaja seperti itu, tapi selain dia, siapa lagi? Dan saat itu, Golden Ye tanpa sadar kembali teringat bahwa mungkinkah kancing yang hilang itu ada di pada wanita malam itu. "Bukan apa-apa," jawab Golden Ye dengan suara dinginnya, alisnya berkerut, "tapi apa kamu benar-benar tidak menyentuh lemari pakaianku?" Claire Sen menjawab, "Sebenarnya apa yang hilang? Katakan saja apa yang ingin kamu katakan, apa gunanya bertele-tele seperti ini?" Golden Ye masih diam. Claire Sen mengangguk, "Oke, aku akan membicarakan ini denganmu nanti. Sally akan datang mengunjungi Tuan Besar, aku akan turun dulu." Dengan itu, Claire Sen berbalik dan langsung keluar. Setelah dia pergi, Golden Ye membalik jasnya dan menatap tempat-tempat di mana kancingnya dilepas. Hilang satu, hanya tersisa dua, kemanakah hilangnya kancing ini? Asteris. Claire Sen turun dan langsung pergi ke pintu utama untuk menunggu. Ketika dia melewati ruang tamu, dia melihat Davin Ye yang sedang duduk di sofa. Dia sepertinya sedang berbicara dengan seseorang di ponselnya. Tiba-tiba, dia seperti menyadari ada yang menatapnya dan menoleh melihat Claire Sen. Hal ini membuat Claire Sen segera mempercepat langkahnya dan pergi. Setelah berada di depan pintu utama kediaman Ye dan menunggu sebentar, ia akhirnya melihat mobil Sally Han datang. Setelah turun dari mobil, Sally Han memberikan kunci kepada pengurus rumah untuk memarkir mobil, dan kemudian membawa banyak barang dan memasuki rumah bersama Claire Sen. "Claire, terima kasih sudah menyambutku. Aku pikir kamu marah padaku. Aku tidak berpikiran jernih beberapa hari yang lalu, sehingga aku tidak datang menemuimu. Maafkan aku, kamu tidak marah, kan?" Sally Han bertanya dengan suara rendah begitu dia memasuki pintu. Claire Sen tidak mungkin memasukkan hal ini ke dalam hati. Akhir-akhir ini dia hanya ingin menenangkan diri, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak masalah, masuklah." "Ngomong-ngomong, Tuan Besar Ye sedang keluar dan mungkin pulang sedikit terlambat." "Tidak apa-apa." Sally Han mengusap pipinya sambil tersenyum, "Lagi pula tujuan utamaku datang ke sini adalah untuk menemuimu, dan sekalian melihat kakek Ye." Mendengar ini, hati Claire Sen terasa hangat. "Terima kasih, Sally. Sudahlah, ayo masuk." Claire Sen membantunya membawa barang-barang. Mereka tidak sengaja berpapasan dengan Davin Ye ketika mereka masuk. Sally Han langsung bersikap sangat ramah saat melihat Davin Ye. "Kak Davin, datang main." Davin Ye sedang memegang sebuah buku di tangannya dan memandang mereka dengan senyum tipis. Matanya melirik sejenak wajah Claire Sen, dan sorot matanya sedikit redup ketika melihat Claire Sen terus menghindari pandangannya. "Ya, Kak Davin, aku dengar bahwa kakek sedang pergi. Ini, aku membawakan sedikit hadiah untuk semua orang." Setelah mengatakannya, Sally Han menyerahkan salah satu kantong dari tangannya pada Davin Ye dan berkata sambil tersenyum, "Semoga Kak Davin menyukainya. Kamu datang saja sudah cukup, untuk apa repot-repot membawa hadiah juga?" Davin Ye mengambil kantong dari tangannya dengan sopan. "Aku datang bertamu, memang sudah seharusnya aku membawa beberapa hadiah." "Baiklah,
kalian bersenang-senanglah, aku masih ada urusan. Davin Ye melihat Claire Sen benar-benar tidak nyaman jika ia tetap di sana, sehingga dia mencari alasan untuk pergi. Setelah dia pergi, Sally Han meraih tangan Claire Sen dan berjalan ke arah ruang tamu. Sebenarnya, menurutku Kak Davin adalah orang yang lembut dan sopan. Dia memperlakukan semua orang dengan sangat lembut, orang sepertinya terlihat sangat baik. Tapi, kalau kamu tidak menyukainya, maka aku akan berpura-pura seolah-olah tidak tahu apapun, dan tidak akan membahasnya lagi. Mendengar ucapannya, Claire Sen menatapnya dengan tatapan tak percaya. Sally, kamu pasti terkejut, kan? Kita sudah seperti saudara. Setelah aku memikirkannya dengan baik belakangan ini, aku rasa aku harus menghormati pilihanmu. Bagaimanapun juga, itu urusanmu sendiri, aku tidak boleh terlalu banyak ikut campur. Setelah mengatakannya, Sally Han meletakkan semua barang yang ada di tangannya. Jangan terlalu tersentuh oleh kata-kataku. Oh, ngomong-ngomong, kakek Ye belum kembali. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Aku akan menemanimu berjalan di sekeliling. Kebetulan dia sendiri juga tidak familiar dengan tempat di sini. Menemaninya jalan-jalan, dirinya juga bisa melihat sekeliling. Jadi Claire Sen membawa Sally Han ke taman belakang untuk berjalan-jalan. Sally Han tiba-tiba berkata bahwa dia sakit perut dan ingin pergi ke kamar mandi. Claire Sen mengangguk. Oke, pergilah. Aku akan menunggumu di sini. Yah, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Setelah berpamitan pada Claire Sen, Sally Han berjalan di koridor yang panjang dan melihat Golden Ye tidak jauh di depan. Senyum lembut muncul di sudut mulutnya, lalu dia pura-pura terkejut dan berjalan maju. Tuan Muda Ye, ternyata Anda di sini. Pada akhir pekan, Golden Ye selalu pergi ke taman belakang. Tapi dia tidak menyangka akan bertemu Sally Han di sini. Baginya, mata Golden Ye yang meliriknya dengan dingin, dan kemudian berdeham, merupakan sebuah jawaban. Maaf, aku sedang berjalan-jalan dengan Claire di sini, tapi aku ingin ke kamar mandi, dan malah tersesat. Sally Han berjalan semakin mendekat sembari mengatakannya, dan langsung memeluk punggung Golden Ye lalu berkata dengan suara lembut, Tuan Muda Ye, bukankah aku sangat bodoh? Golden Ye tetap diam. Dia mengerutkan kening, wanita ini. Tuan Muda Ye, bisakah kamu mengantarku ke kamar mandi? Sambil mengatakannya, Sally Han menjulurkan ujung jarinya dan menusuk punggung Golden Ye. Melihat bahwa dia tidak menunjukkan penolakan, jari-jarinya perlahan bergerak ke atas hingga sampai ke tulang selangkanya, jantungnya berdetak semakin cepat. Melihat jari-jarinya yang putih membelai lehernya, Golden Ye tiba-tiba mengunci pergelangan tangannya. Golden Ye menatapnya dengan dingin, dan berkata dengan suara yang tak kalah dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Sally Han terkejut, dan kekuatan yang digunakan Golden Ye sangat kuat, sehingga langsung meninggalkan bekas di tangannya. Mana pernah dia memperlakukannya seperti ini sebelumnya? Sally Han bingung sejenak, tidak, aku tidak melakukan apa-apa, Tuan Muda Ye. Kamu menyakitiku. Matanya yang besar dan berair menatap Golden Ye dengan polos. Melihat mata Sally Han yang berkaca-kaca, sepasang mata dingin seperti danau es itu tiba-tiba terbenam dalam lamunannya. Golden Ye teringat pada Claire Sen, yang juga pernah menatap dirinya dengan tatapan polos, tetapi matanya menyiratkan ketegasan dan keras kepala, juga terlihat seperti enggan kalah. Sedangkan wanita di depannya ini berbeda, matanya yang terlihat polos jelas-jelas hanya sebuah kepura-puraan. Tidak ada. Golden Ye mencibir, lalu kenapa kamu mendekat padaku? Bersambung.